Ini adalah kemenangan paling gila dalam sejarah Liga Champions. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Bukan sekedar pertandingan. Kemenangan ini lahir dari pertempuran dua kekuatan yang tak seimbang. AC Milan, sang raksasa penuh bintang, dan Liverpool, tim underdog yang hanya bersenjata tekad dan keyakinan. Was Gerrard! Hello! Here we go! Steven Gerrard! Hit by Smitsa. It's in! It's in! It's Gerrard! He was held! He's given the penalty! Oh, set by Dino Xabi Alonso! And Mission Impossible is accomplished! Kita akan mengenang kembali bagaimana perjalanan dua tim legendaris ini menuju Istanbul, menelusuri laga-laga penuh ketegangan, emosi, dan harapan. Inilah The Miracle of Istanbul, ketika Liverpool menciptakan keajaiban. Simak kisahnya. To the net. Oh, but Dina reached it. It's foiled by Chelsea today, and Liverpool are five-time winners. Setelah Gerard Houllier dipecat di akhir musim 2003-2004, Liverpool memilih Rafael Benitez yang diharapkan mampu menghadirkan perubahan taktis. Benítez ha decidido no aceptar la oferta de renovación que le hacía el club. Su anuncio de abandonar el club lo convertía en el centro de la noticia. Momen itu menjadi periode pembuka datangnya pelatih Spanyol ke Premier League. It's to announce that Rafael Benitez is joining us today as manager on a 5-year contract. He has an outstanding track record, 2 Spanish league titles in 3 years. Reputasi Benitez disegani, terutama setelah membawa Valencia menyingkirkan dominasi Real Madrid dan Barcelona di La Liga. Skuad The Reds perlu perubahan, terutama dengan ketergantungan mereka pada Michael Owen yang pergi ke Madrid. You know, when I left Liverpool to go to Real Madrid, I mean, I didn't want to leave Liverpool. I love Liverpool, but Real Madrid, I mean, it was just something that you think to yourself, if I say no, if I don't go, then it might be something I'll regret for the rest of my career. Benitez melakukan perubahan radikal, mendatangkan pemain baru, dan memberdayakan pemain yang dianggap kurang maksimal di era Houllier. Didatangkan Xabi Alonso, playmaker Real Sociedad yang mengatur tempo permainan. Luis Garcia, yang didatangkan dari Barcelona. Lalu Djibril Cissé, yang sudah direncanakan datang sejak era Houllier. Juga didatangkan beberapa pemain lain, seperti Josemi, Antonio Nunes, Fernando Morientes, dan Mauricio Pellegrino. Di tim itu sudah ada pemain kunci seperti Steven Gerrard, seorang kapten dan jantung dari tim. Jamie Carragher, yang perannya diubah dari bek kanan menjadi bek tengah. Bek veteran Finlandia Semi Hyypiä, partner Carragher di lini belakang. Lalu Dietmar Hamann, yang menjaga keseimbangan tim. Dan John Arne Riise, bek kiri yang tendangannya sangat keras.
Masih ada pula Jerzy Dudek, Milan Baros, Harry Kewell, serta Vladimir Smisser. Sebelum Liga Champions dimulai, tim ini tak menjadi favorit. Apalagi klub Inggris lain yang menjadi rival mereka memiliki skuad yang jauh lebih mewah. Kisah ini tentu tak lengkap jika kita tak mengetahui bagaimana perjalanan AC Milan menuju Istanbul. Tim asuhan Carlo Ancelotti yang luar biasa. Sejak menangani tim itu di musim 2001-2002, Ancelotti dengan berhati-hati menciptakan sebuah skuad yang memadukan filosofi menyerang dan bertahan secara seimbang. Sebagian dari mereka adalah pemenang Liga Champions di tahun 2003. Lihat saja kekuatan lini belakang Rossoneri kala itu. Mereka punya kapten Paolo Maldini dan Nesta. Tembok lini pertahanan yang cerdas dan solid. Keduanya begitu tenang dan memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca permainan. Lalu ada Jaap Stam, yang kualitas fisik dan duel udaranya luar biasa. Dan masih ada Cafu, bek kanan veteran. Pengalamannya memberikan keseimbangan saat tim itu bertahan dan menyerang. Di lini tengah, mereka punya Andrea Pirlo, sang maestro yang mengatur tempo. Gennaro Gattuso yang mengatur intensitas permainan. Dan Clarence Seedorf, gelandang kreatif yang serba bisa. Di lini serang mereka punya Kakak, trequartista yang menjadi magician dari lini serang Milan. Milan yang mengandalkan serangan balik cepat sangat bergantung dengan kombinasi kecepatan Kakak serta finishing tajam Andriy Shevchenko dan Hernan Crespo. Dan tentunya Dida, sang pengawal tiang gawang Rossoneri. Mereka bahkan masih memiliki Filippo Inzaghi, Rui Costa, Serginho, dan deretan pemain lainnya. Dengan pemahaman taktis Ancelotti yang mendalam, kemampuannya menangani pemain bintang, serta fleksibilitasnya dalam merespon lawan, Milan menjadi salah satu tim terkuat di Eropa. Liverpool tak datang ke turnamen itu sebagai raja, namun sebagai pejuang. Setelah susah payah melawan Grazer EK di fase kualifikasi, mereka pun tertati-tati di babak penyisihan grup. Steven Gerrard didn't miss by much. Surprise, surprise! All the big men are waiting. Tokic has made some space. Oh, what a goal that is! What a goal that is! Mario Tokic with a ball to the ball. Tim ini berada di grup A, yang berisi lawan-lawan yang cukup menantang dan cukup membuat the Reds menderita. Di grup itu mereka menghadapi AS Monaco, finalis champion musim sebelumnya, yang diasuh pelatih muda berbakat Didier Deschamps. Di atas kertas, tim ini cukup menakutkan. Di lini depan ada Emmanuel Adebayor muda dan Javier Saviola. Di lini belakang mereka punya Maicon dan Patrice Evra. Di Anfield, Liverpool menang 2-0, namun kalah 1-0 di Stadion Louis II. Lawan mereka selanjutnya adalah Deportivo La Coruña. Meski mencapai semifinal UCL 2003-2004, kualitas tim ini sedang menurun drastis.
andalan Super Depor, Diego Tristan dan Cesar Martin, mengalami penurunan performa. Hanya bisa imbang saat bermain di Anfield, tapi Liverpool berhasil menang 1-0 saat bermain di Estadio de Riazor. Yang terakhir, ada Olympiakos yang memiliki Rivaldo sebagai striker dan Antonios Nicopolidis, kiper Yunani pemenang Euro 2004. Aura mengerikan Stadion Karaiskakis memberi Olympiakos kekuatan. Liverpool kalah 1-0 di sana. Αριστερό πόδι λοιπόν του Ριβάλντο και το είπε σπέτρο Έντρεσμπουρι. 1-0 Ολυμπιακός. Ανοίγει το σκορ με τον Στολτίδη. Η μπάλα στα δίχτυα. Tapi di Anfield, ceritanya berbeda. Selain menjadi pertandingan penentu untuk lolos ke fase berikutnya, di pertandingan ini, Liverpool juga harus menang dengan selisih 2 gol. Dan meski gol Rivaldo di menit ke-26 nyaris membuat mereka putus asa, Anfield punya energinya sendiri, membuat The Reds bangkit dan mengalahkan Olympiakos 3-1. Liverpool 0, Olympiakos 1. Well, I'm not sure how that gets through. Certainly wasn't happy coming from the left with the change. And Cinema on goal has made an immediate impact. Inside 2 minutes of being sent off. Nunes and in from Mellor. Mellor, lovely cushion header. But Gerrard, you beauty! What a head, son! What a head! Champions League knockout stage. Here we come. AC Milan datang ke Liga Champions sebagai penguasa. Undian menempatkan mereka di grup F dengan lawan-lawan kompetitif seperti Barcelona, Shakhtar Donetsk, dan Celtic. Shakhtar Donetsk dengan mudah ditangani. Tim timur Eropa yang berisi para pemain muda Brazil itu kalah 1-0 di kandangnya sendiri dan kalah telak 4-0 saat mereka berkunjung ke San Siro. Saat menjamu Celtic di kandang, Milan menunjukkan kelasnya dengan mengalahkan tim itu 3-1 dan bermain imbang saat mereka bertemu lagi di kandang Celtic. Lawan yang paling mengancam tentulah Barcelona, tim asuhan Frank Rijkaard yang tampak solid dengan deretan bintang seperti Ronaldinho, Samuel Eto'o, Deco, Xavi Hernandez, dan deretan pemain lain. Duel raksasa melawan Barca itu dihadapi Milan dengan tenang. Mereka menang 1-0 saat bermain di San Siro dan kalah 2-1 di leg kedua di Camp Nou. Hanya kalah sekali dari 6 pertandingan membuat Milan memuncaki grup. Pasukan Ancelotti ini dengan tenang menunjukkan bahwa bagi mereka, fase grup hanyalah awal. Yang mereka incar bukan sekedar lolos, tapi merebut tahta hingga ke Istanbul. Bayer Leverkusen yang menjadi juara di grup B adalah lawan Liverpool di babak 16 besar. Tim Jerman itu tak bisa begitu saja diremehkan. Mereka tampil impresif di fase grup, mengalahkan Real Madrid Los Galacticos 3-0 di kandang dan menahan imbang Madrid 1-1 di Bernabeu. Dengan pemain kunci seperti Dimitar Berbatov, Roque Junior, dan Bernd Sneijder, mereka menghabisi lawan-lawannya dengan agresif dan penuh percaya diri. Tapi di pertarungan ini, keyakinan Liverpool nampak mulai tumbuh. Di Anfield, The Reds tampil luar biasa. Dengan energi magis stadion itu, mereka menghantam Leverkusen 3-1.
Dan saat bermain di Bay Arena, The Reds kembali mengalahkan mereka 3-1. Untuk pertama kalinya musim itu, publik mulai bertanya-tanya, mungkinkah Liverpool lebih dari sekedar kuda hitam? Di babak 16 besar, Milan berhadapan dengan Manchester United, tim asuhan Sir Alex Ferguson yang penuh bintang dan ambisi. Namun, pertemuan ini bukan sekedar laga dua raksasa. Ini adalah pertarungan dua filosofi. Determinasi dan kecepatan khas Inggris melawan ketenangan dan kecerdasan taktis khas Italia. United mengandalkan energi tanpa henti, didorong oleh energi muda seperti Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney, serta pengalaman dari nama-nama besar seperti Ruud van Nistelrooy, Paul Scholes, dan Ryan Giggs. Dan sekali lagi, Milan adalah orkestranya para maestro. Meski tim ini tak datang ke Old Trafford untuk bermain indah, mereka datang untuk menaklukkan. Di pertandingan leg pertama itu, United yang menyerang dari berbagai sisi dibuat kewalahan. Pertahanan Milan yang digalang Maldini dan Nesta itu sulit diterobos. Dan seperti orkestra yang hanya butuh satu nada untuk membuat seluruh ruangan diam, Milan hanya membutuhkan satu peluang. Hernan Crespo, predator di garis depan, menyambar bola dan menghadiahkan satu gol untuk Milan. Dua minggu kemudian, rombongan Sir Alex berharap dapat membalikkan nasib di San Siro. Tapi lagi-lagi, Milan memberi mereka pelajaran. Pertarungan mulai memanas di babak 8 besar. Kali ini lawan Liverpool adalah tim Juventus yang bertabur bintang. Kalian mungkin tahu, terakhir kali The Reds bertemu si Nyonya Tua adalah di final Liga Champions tahun 1985. Sebuah pertandingan yang berakhir menjadi tragedi. Di periode 1980-an, klub-klub Inggris mendominasi sepak bola Eropa. 7 dari 8 pemenang Liga Champions sebelum tragedi itu adalah klub-klub Inggris. Liverpool menjadi yang paling sukses. Mereka bahkan 4 kali menjadi raja Eropa. Namun sayangnya, peristiwa kerusuhan di final yang dijuluki Hazel Disaster itu membuat klub-klub Inggris di-ban sementara waktu dari Liga Champions. Salah satu alasan mengapa modal yang banyak mengalir ke Serie A. Jadi, saat Liverpool kembali bertemu dengan Juventus, mereka diremehkan. Si Nyonya Tua memang tak terkalahkan di grupnya yang berisi Bayern Munchen dan Ajax. Mereka pun berhasil menyingkirkan Real Madrid di babak 16 besar. Jika melihat susunan pemain, tentu sangat sedikit yang yakin Liverpool akan punya peluang. Apa mungkin The Reds akan menjadi ancaman besar bagi tim yang diperkuat Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Del Piero, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, dan Emerson yang dilatih Fabio Capello. Nyatanya, di pertandingan pertama di Anfield, meski Juve memiliki bintang-bintang, Liverpool memulainya dengan lebih baik. Mereka langsung menentukan tempo, menekan dengan intensitas tinggi di lapangan,
sehingga Juve tidak punya waktu untuk menguasai bola. La Vecchia Signora atau Nyonya Tua tiba-tiba tampak seperti julukan yang sangat tepat untuk klub Turin yang kewalahan itu. The Reds menang 2-1. Tak ada basa-basi lagi. Ketika pertandingan berlangsung di Delle Alpi, kedua tim berusaha sangat keras. Tapi meski nyanyian You Never Walk Alone tenggelam dalam teriakan fans Juve, pertandingan itu berakhir imbang 0-0. Liverpool pun melaju ke semifinal. Pertemuan dua kekuatan besar ini membuat kota Milan membara. Inilah Derby della Madonnina yang melegenda. Milan menjadi tuan rumah di leg pertama, dan mereka bermain seperti tuan rumah sejati. Mereka tenang, klinis, dan percaya diri. Inter datang membawa ambisi besar di bawah pelatih anyar Roberto Mancini. Mancini kala itu masih mencari bentuk terbaik untuk timnya, yang dihuni nama-nama seperti Javier Zanetti, Dejan Stankovic, Esteban Cambiaso, Juan Sebastian Veron, hingga Obafemi Martins. Sayangnya di pertandingan itu, Inter kewalahan. Ritme permainan mereka berantakan. Gol pertama datang lewat sundulan Jaap Stam The Mountain. Lalu gol kedua dicetak sang pangeran Milan. Ringan namun rapi, Rossoneri mengakhiri pertandingan itu 2-0. Pertandingan leg kedua berlangsung dramatis. Tekanan psikologis untuk membalikkan agregat justru membuat tim biru hitam Mancini tampak cemas. Saat Shevchenko mencetak gol, suasana tegang berubah menjadi semakin tak menyenangkan. This is Shevchenko! Kekacauan kemudian terjadi ketika gol Cambiaso dianulir. Cambiaso is absolutely furious. He's going to talk himself into the book here. Para penggemar Inter melemparkan suar dan benda-benda ke lapangan sebagai bentuk protes. Lemparan itu bahkan mengenai bahu Dida. That is just not safe. He's got to get out of that penalty area. Wasit tidak punya pilihan selain menghentikan pertandingan. He needs to run away. One of them has hit him. 10 menit kemudian, pertandingan dimulai kembali. Tetapi para supporter tak mau tenang. Satu-satunya hal indah dari pertandingan itu hanyalah momen legendaris Materazzi yang bersandar di bahu Rui Costa. Dua rival berdiri dalam kecemasan yang sama, menatap lautan asap merah yang membumbung dari tribun penonton. UEFA kemudian membatalkan pertandingan. Milan diberi kemenangan 3-0. Inter didenda berat, dan para penggemar Il Nerazzurri itu pun dilarang masuk stadion selama 8 pertandingan. Chelsea menjadi lawan Liverpool di semifinal. Diasuh manajer flamboyan Jose Mourinho yang terobsesi dengan kemenangan. I'm not putting pressure on you about we have to win. I don't want to put that kind of pressure, but we cannot lose. Mereka punya lini tengah baja yang diisi pemain seperti Lampard, Makalele, dan Thiago. Di lini depan diisi Drogba dan Good Johnson, dengan Damien Duff dan Joe Cole sebagai pemecah keseimbangan.
Di lini belakang ada John Terry dan Carvalho. I have to say this. We have top players. And I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Liverpool dan Chelsea memang tak memiliki sejarah rivalitas mendalam. Tapi waktu itu, semua orang tahu bagaimana The Blues berambisi merekrut Steven Gerrard. Pertandingan leg pertama yang berlangsung di Stamford Bridge didominasi Chelsea. Tapi sayangnya, mereka tak mampu membuahkan satupun gol. Benteng Liverpool terlalu kokoh untuk digoyahkan. Dan bagi Benitez, leg pertama itu bukan sekedar imbang. Itu fondasi kemenangan. Dia tahu, di Anfield nanti, timnya akan menjadi monster yang berbeda. Di pertandingan leg kedua, meski Chelsea datang sebagai tim yang lebih kuat, Liverpool nampak percaya diri. Baru 4 menit pertandingan berjalan, keyakinan mereka menjadi kenyataan. Luis Garcia menyentuh bola liar di depan gawang Chelsea. Goal! What a start by Liverpool! Luis Garcia after 3.5 minutes. His 13th goal of the season. Unlucky for some. Meski gol itu kontroversial, wasit menganggapnya sah. Gol hantu atau apapun julukannya memberi The Reds harapan. Chelsea terus menekan, tapi Liverpool lebih kuat lagi bertahan. Pertarungan malam itu sekali lagi membuktikan bahwa kemenangan bukan tentang siapa yang paling kuat di atas kertas, tapi tentang siapa yang benar-benar menginginkannya. In his first season, Rafa Benitez has led Liverpool to the Champions League final. PSV Eindhoven asuhan Gus Hiddink adalah lawan yang harus ditaklukkan Milan untuk menuju final. Tim kuda hitam yang penuh semangat itu berisikan talenta Korea Selatan seperti Park Ji-sung dan Lee Yong-pyo, serta gelandang Belanda berpengalaman Philip Cocu dan Mark van Bommel. PSV tampil impresif sejak pertandingan dimulai. Energi muda di tim itu bermain dengan tempo tinggi dan mendominasi. Tapi seperti kebanyakan lawan Milan yang lain, mereka kurang efisien. Had a pop and Dieter has lost it and is fortunate that it's spun kindly for him. Bommel. Time to turn and feed in Farfan and feed in Park. Yard either side. That's fantastic. Rossoneri menunjukkan ketenangan. Mereka bertahan, menunggu, lalu menghantam. Edmund Shevchenko's terrific take. It's a splendid effort. It's a brilliant save. Leg pertama di San Siro itu dimenangkan Milan 2-0. Won both Serie A and European Cup in the same year, and here it is Shevchenko onside, inevitably scoring. He just always does. Kaka has hit it, and it reached Thomasson, and that makes all the difference. Namun di Belanda, Milan menghadapi skenario yang tak mereka duga. PSV tak hanya bermain dengan strategi, mereka meledak, bermain tanpa rasa takut. You win or you die. Park Ji-sung mencetak gol di menit ke-9. Lalu Cocu menghadiahkan gol di menit ke-65
Milan seolah bungkam. Lini belakang mereka goyah. Tapi lagi-lagi, skuad Ancelotti itu bukan sembarang tim. Di menit 91, Massimo Ambrosini menyundul tajam. Agregat menjadi 3-2. Lalu, Cocu membalas lagi semenit setelahnya. Leg kedua dimenangkan PSV 3-1. Namun, berkat gol tandang, Milanlah yang berhasil lolos ke Istanbul. Waktu itu, PSV memang gagal menuju final. Namun mereka berhasil memenangkan hati penonton. Sehari sebelum final berlangsung, Kopites dengan segala cara berusaha sampai ke Turki. Mereka ada di mana-mana. Di jalanan, di hotel, di setiap sudut kota. Nyanyian para fans itu bahkan sudah terdengar sejak mereka tiba. Energi para Kopites ini seperti tak pernah habis. Mereka seolah tahu jika tim kesayangan mereka akan membutuhkan dorongan semangat dan rasa percaya. Istanbul, kota yang tak pernah tidur, menjadi saksi bagaimana sebuah keajaiban pernah terjadi. Tepatnya di tanggal 25 Mei 2005, di Stadion Ataturk, dua kekuatan berhadapan. Mereka seolah datang dari dunia yang berbeda. Rossoneri mewakili kesempurnaan, dan Reds wujud dari keyakinan dan harapan. Di detik ke-50, Maldini mencetak gol. Gol tercepat dalam sejarah final Liga Champions. Which Andrea Pirlo will take, and it's volleyed, and it's in! A goal in 50 seconds from Milan! Alvaro rete! Rete il Milan in vantaggio! Maldini! Straordinaria! It's from Milan! And would you believe it? Paolo Maldini, the skipper, has scored it! Milan bertanding seolah mereka sedang memainkan simfoni. Liverpool mencoba merespon, namun upaya mereka sia-sia. Kemalangan mereka bertambah. Harry Kewell terpaksa dikeluarkan karena cedera. Vladimir Smisser masuk menggantikannya. Di menit ke-39, lewat asis Shevchenko, Crespo mencetak gol kedua untuk Milan. Shevchenko in area, Shevchenko al centro, il tiro, rete! Rete, il raddoppio di Hernan Crespo, il raddoppio del Milan. È veramente straordinaria ogni volta che parte Kaká, ogni volta che parte Kaká, è un lampo nel buio. Here's Hernan Crespo, 2-0! Hanya berselang 5 menit kemudian, dengan umpan yang luar biasa dari Kaká, Crespo mencetak gol ketiga Rossoneri. Straordinario Kaká in verticale per Crespo, Crespo, il tiro, rete, 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 il terzo gol del Milan, c'è una squadra sola in campo. Straordinario! È fantastico amici, non c'è pagina, li ha strappati tutti del manuale perché ha fatto una cosa fantastica. Bagi banyak orang, pertandingan itu seperti mencapai klimaks.
Liverpool tampak runtuh dan kehilangan arah. Tapi fans mereka terus bernyanyi. Anfield seolah datang ke Istanbul. Here, even though it's 3-0 down, the Liverpool fans are just seeing if sheer fan power alone can lift the team. You'll Never Walk Alone that people sang at half-time. It was just a message to say, look, we haven't done ourselves proud, but we're still here. We can still bring 40,000 people to the middle of a ploughed field in Turkey. We're still somebody. But no one believed we were going to get back into this match. Di ruang ganti Liverpool yang tampak sunyi, para pemain itu terdiam. Seperti apa mereka harus bereaksi setelah dipermalukan di pertandingan terpenting dalam karir mereka? Dan apa yang akan dilakukan Benitez untuk merubah takdir? Di hadapan para pemain yang kehilangan harapan itu, Rafael Benitez pun menyampaikan tim talk terpenting dalam sejarah karirnya. Dia merubah strategi, meminta mereka untuk kembali yakin dan percaya diri. Aku harus menjadi orang pertama yang percaya bahwa kami bisa melakukannya. Gol pertama di babak kedua adalah kuncinya. Begitu pesanku kepada mereka. Di babak kedua, cederanya Steven membuatnya harus diganti. Dan Benitez memilih memasukkan Dietmar Hamann. Masuknya Hamann menjadi antitesis atas kacaunya lini tengah Liverpool, sekaligus melepaskan Gerrard ke posisi yang lebih menyerang. Di tengah badai Milan, Liverpool memutuskan untuk menyerang kembali, karena menyerah bukan pilihan. Dan seperti layaknya kehidupan, sepak bola punya logikanya sendiri. Pasukan The Reds yang keras kepala itu menolak untuk tunduk. Di menit ke-54, Steven Gerrard menyundul bola ke arah gawang. Kedudukan berubah 3-1. Gerrard! Hello! Here we go! Steven Gerrard puts a grain of doubt in the back of Milan minds. Itu mungkin hanya sebuah gol. Tapi bagi Milan, bencana mereka telah datang. Menit ke-56, Vladimir Smisser, pemain yang nyaris dilupakan, melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. 3-2, Ataturk bergetar. Wajah Milan mulai menegang. Menit 60, Gerrard dijatuhkan di kotak penalti. Penalti untuk Liverpool. Xabi Alonso gagal pada percobaan pertama, tapi dia menebusnya. Kedudukan menjadi 3-3. Enam menit, 3 gol, dan seluruh dunia terdiam. Di perpanjangan waktu, Milan mencoba bangkit dan merebut kembali dominasi mereka. Tapi Jerzy Dudek seolah menjadi kiper yang berbeda. Dia seperti kerasukan Bruce Grobbelaar malam itu. What a save from Shevchenko by Jerzy Dudek.
Pertandingan itu berlanjut adu penalti. So this epic Champions League final maybe comes down to one kick of the ball. Charged down by Andriy Shevchenko, and it will be a penalty shootout. Serginho, penendang pertama Milan, gagal. Kegagalan yang langsung meruntuhkan mental eksekutor berikutnya. Serginho with the first penalty from Milan. Oh! Not even close. Not even close. Arman to give Liverpool the advantage. Diet Marhamat, pengambil penalti pertama Liverpool, berhasil sekalipun jari kakinya patah di pertandingan. That'll do nicely. Pirlo gagal. It's Pirlo. He's done it. Terrific stop. Pirlo tried to deceive him with a... Cisse membawa Liverpool unggul 2-0. Cisse. 2-0. Thomasson berhasil 2-1. Thomason. He scored. The man off the mark for error. Tendangan Riise ditepis Dida. The net. Oh, but Dida reached it. Threw himself down to his right and just managed to divert it round the post. Kakak menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Fired into the roof of the net by Kaka. 2-2 in the shootout. Well, the Liverpool still hold. Lalu Smisser, tendangan kompetitifnya membawa Liverpool unggul 3-2. Match point Liverpool. Malang bagi Milan. Tendangan mesin gol mereka berhasil digagalkan Dudek. Andriy Shevchenko must score. He must score. There will be no second chances if Shevchenko misses. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Liverpool are champions of Europe again. The most extraordinary night of football has a most extraordinary finish. Andriy Shevchenko, who won the trophy from the spot for Milan 2 years ago, is foiled by Jerzy Dudek, and Liverpool are 5-time winners. Liverpool are champions of Europe again. The most extraordinary night of football has a most extraordinary finish. Malam itu, langit Istanbul menjadi saksi dua pemandangan berbeda. Liverpool yang bersuka cita bersanding dengan Milan yang terluka. Pendukung kedua tim itu menangis tak percaya. Takdir ternyata mampu membalikkan realita. Bagi Milan, itu adalah luka yang sulit dipulihkan. Seperti ungkapan Pirlo, kami tidak bisa berbicara, kami tidak bisa bergerak. Mereka telah menghancurkan kami secara mental. Insomnia, amarah, depresi, dan perasaan hampa. Kami telah menciptakan penyakit baru, sindrom Istanbul. Walaupun di kemudian hari, kekalahan itu akan menjadi pelajaran. Milan tahu pasti, di Istanbul ada keajaiban yang tak bisa mereka lawan. Liverpool mungkin bukan skuad yang luar biasa, tapi tim itu terus menolak untuk menyerah. Lagi pula,
tekad dan ambisi keras kepala mereka diiringi energi para Kopites yang tetap setia. Entah itu dalam hujan atau badai, para pasukan ini terus menegakkan kepala. Karena mereka tahu, mereka takkan berjalan sendirian. Mungkin takkan ada lagi kemenangan seajaib itu. Kemenangan yang terus abadi bersama waktu.